Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sudah full cash ya, jadi kita bisa siap-siap untuk buy on weakness ketika indeks kita sudah capek turunnya. Seperti biasa, saya disclaimer dulu bahwa saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, nggak apa-apa. It's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silahkan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. For your information, saya akan mengadakan lagi basic class, yaitu kelas online untuk belajar teknikal analisa. Nanti akan diadakan pada tanggal 20 Februari dan luar biasanya kelas kali ini kita nggak hanya belajar teknikal tapi juga belajar fundamental langsung dengan ahlinya yaitu Pak Krisantus, founder dari Analisa Fundamental Saham Indonesia. Nggak hanya itu, jadi kita akan memberikan bonus yang luar biasa banyak yaitu 1 kali kelas psikologi kelas dengan Foni Ramali. Juga ada kelas Fibonacci dengan Pak Ferry Setiawan dan teman-teman mendapatkan free 1 bulan Winbot untuk 50 pendaftar pertama. Jadi jangan sampai ketinggalan. Investasinya kalau teman-teman ikutan early bird yaitu sebelum tanggal 7 Februari, harganya untuk satu orang adalah 888. Kalau teman-teman berdua daftarnya maka jadinya akan lebih hemat yaitu 1575. Nanti kita belajar nggak hanya teori ya, jadi kita akan belajar secara praktek juga. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung tanya-tanya sama adminnya. Ini adalah nomor WhatsApp-nya admin yang di sebelah sini. Nomor WhatsApp dan ID Telegramnya admin, jadi kalau masih ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan ya langsung ditanyakan ke adminnya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi sudah ada sinyal-sinyalnya yaitu sinyal entry dan exit berupa segitiga hijau dan segitiga merah. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari secara lebih detail cara penggunaannya, di deskripsi di bawah saya ada lampirkan itu adalah link video. Di video di situ saya menjelaskan cara penggunaan dan cara membaca chart dari Wisdom and Invest secara lebih detail. Bagi yang ingin menggunakan chart dari Wisdom and Invest secara free, itu juga bisa. Caranya cukup mudah. Teman-teman cukup membuka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Tapi tentu fasilitasnya agak berbeda dikit dengan member yang biasanya. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan ya langsung hubungi aja adminnya di nomor WhatsApp dan ID Telegram yang ada di deskripsi di bawah juga. Sekarang kita masuk ke analisanya. Untuk chart TKIM saat ini statusnya adalah none, artinya tidak ada posisi. Terakhir juga sudah keluar segitiga merahnya, ini adalah sinyal untuk exit. Kalau sinyal entry itu berupa segitiga hijau. Dan pastikan segitiga hijaunya itu ada sinyal yang valid. Sinyal yang valid yang kita cari itu adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau juga dan ada momentumnya semakin menanjak. Kalau salah satunya tidak dipenuhi, maka artinya sifatnya hanya spekulatif buy, bukan valid buy. Pixelnya saat ini merah-merah, itu kurang oke dan momentumnya juga semakin melemah. Jadi kurang oke dari sinyalnya juga. Supportnya di sini sebetulnya ada support, juga support trend yaitu 11.725. Kalau dia sampai breakdown artinya dia akan menuju ke support selanjutnya yaitu di sebelah sini support weekly 11.025. Kalau sampai breakdown juga dari support itu artinya sebaiknya teman-teman tidak entry karena jadinya tidak oke lagi. Lalu pantau kembali di manakah dia akan mantul. Kalau dia sudah mantul di area support, teman-teman bisa spekulatif buy. Atau menunggu aja sinyal yang validnya seperti yang tadi saya infokan, yaitu segitiga hijau, pixel hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak. Kalau teman-teman ingin spekulatif buy di area support bisa, yang tadi saya sebutkan di support yang ini tadi, 11.725 ataupun 11
0,25 dengan potensi dia bisa mantul dan kembali ke area resistnya di area sini yaitu 14.150. Tapi ini tergantung cuaca indeks juga ya. Kalau misalnya indeksnya tidak oke, maka belum tentu si Takem ini bisa mantul. Jadi sebaiknya jangan lupa untuk disiplin. Kalau ingin spekulatif buy, maka jangan gunakan porsi yang terlalu besar spekulatif di area support. Kalau misalnya sampai dia breakdown dari area support, maka sebaiknya disiplin untuk exit dulu. BSDE ini tidak oke ya. Untuk BSDE dia sudah breakdown dan sinyal exitnya sebetulnya udah lama nih dari di sini. Itu adalah sinyal untuk exit. Statusnya di sebelah kiri ini juga non, artinya tidak ada posisi. Pixelnya saat ini merah-merah. Momentumnya juga merah-merah nih. Nih ya, merah-merah dan semakin memanjang ke bawah, itu tidak oke. Ini BSDE. Supportnya ini potensinya kalau dia terus membuat lower low, maka dia bisa menuju ke area sini. Di sini ada support lagi, support weekly 1010. Jika teman-teman ingin spekulatif, maka bisa menunggu saat dia mantul di area support sini. Tapi sifatnya hanya fast trading ya, karena situasi indeks kita juga belum mendukung. Atau teman-teman menunggu aja sampai ada sinyal yang lebih valid seperti ini. Saat dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin menanjak. Jadi kondisi yang bagus adalah seperti itu. Inco saat ini juga kondisinya tidak oke. Kalau sinyal exitnya ini sudah lama banget, dia exit di sebelah sini segitiga merah, dan exitnya juga dalam kondisi profit berdasarkan Win Trading System. Jadi entry di sini, exit di sini, jadi seharusnya masih profit. Saat ini dia patah trend, dia keluar dari box yang hijau ini ya. Pixelnya juga merah-merah, tidak oke, dan momentumnya juga hari ini berubah menjadi merah. Ini tidak oke. Ini Inco. Area support selanjutnya di sini cukup jauh. Kalau support weekly-nya ada di 4.800. Dan kalau kita lihat, kita cek komoditas dari nikel itu sebetulnya lagi nggak oke juga ya. Jadi selain chart dari Inco-nya tidak oke, komoditasnya juga tidak mendukung. Untuk teman-teman yang baru mau entry atau tertarik untuk beli, maka saran saya jangan entry dulu. Menunggu aja di area support. Kalau dia ada pantulan dan tidak membuat lower low lagi, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Karena potensinya ini membentuk double top ya. Jadi potensinya bisa menuju ke arah bawah sana. Teman-teman bisa spekulatif buy ketika dia sudah mantul di supportnya. Atau menunggu aja sampai ada sinyal yang lebih valid, yaitu seperti ini saat dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan momentumnya semakin menanjak. Untuk TLKM ini juga agak kurang oke, karena pixelnya ini sudah lama banget merah-merah, tidak oke. Lalu momentumnya juga, ini TLKM, momentumnya juga semakin tidak oke ya, karena dia semakin memanjang ke bawah. Yang bagus adalah ketika momentumnya menanjak ke atas dan berwarna biru. Ini adalah TLKM. Supportnya dia memang pas lagi di support yaitu 3240. Tapi kalau indeksnya tidak mendukung dan dia membuat lower low lagi, maka semakin tidak oke. Sebaiknya teman-teman disiplin daripada nanti teman-teman malah sangkut dalam kondisi sedang downtrend. Lebih baik teman-teman menunggu sampai ada sinyal yang valid seperti di sini saat dia ini kan ada downtrend ya. Di sini ada downtrend. Lalu saat dia breakout dari downtrend lainnya, dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan momentumnya juga semakin menanjak. Nah, kita bisa menunggu sampai ada sinyal untuk entry seperti itu. Jadi harus bersabar. Daripada nanti teman-teman malah nyangkut seperti di sini, ini nyangkutnya lumayan lama sampai berbulan-bulan ya, dari berapa bulan nih, sudah lama banget. Lebih baik kita menunggu aja sampai ada sinyal yang valid, baru kita entry dan ikutan ride the trend. PSAB ini juga tidak oke. Di sini bisa teman-teman lihat trennya sudah mulai menurun. Pixelnya merah-merah dan momentumnya juga, ini momentumnya semakin merah dan semakin
mendalam ya, jadi tidak oke. Supportnya di sini ada 183, tapi saran saya sih teman-teman jangan sampai entry ya kalau misalnya belum ada. Kalau misalnya yang sudah punya dan terlanjur nyangkut, maka pertimbangkanlah untuk exit dulu atau exit sebagian. Seenggaknya teman-teman punya modal untuk persiapan nanti kita akan buy on weakness ketika indeksnya sudah capek turunnya. Kita akan menunggu sampai muncul sinyal yang lebih valid. Contohnya seperti di sini saat dia muncul segitiga hijau, pikselnya hijau-hijau dan ada momentumnya yang semakin menanjak. Untuk Mika, kemarin ini sempat muncul sinyal untuk entry-nya di sini. Saat muncul memang pikselnya baru satu, artinya spekulatif, tapi kemudian berubah menjadi dua ya. Hijaunya menjadi dua. Masih spekulatif juga, belum valid benar-benar. Yang valid itu seperti di sini, saat dia muncul segitiga hijau, pikselnya bertambah menjadi hijau-hijau dan ada momentumnya. Jadi kurang lebih di area sebelah sini. Nah, kurang lebih di area sini. Saat ini momentumnya masih berupa titik pink, ini titik pink, artinya masih berpotensi sideways. Kalau nanti momentumnya menjadi seperti ini oke. Pikselnya saat ini sih bagus, hijau-hijau. Supportnya kita bisa pakai support yang di sini, terdekat adalah 2840. Bisa juga menggunakan support win, jadi garis win itu yang di sini yang di dekat candle. Supportnya kalau menggunakan garis win ada di 2650. Jadi kalau mau entry spekulatif sebaiknya spekulatiflah di area support. Jangan sampai teman-teman salah titik entry-nya nanti malah nyangkut. Untuk HMSP ini tidak oke karena dia membentuk lower low lagi ya. Jadi dia jebol dari area support kuatnya di sini. Pikselnya juga merah-merah, tidak oke. Momentumnya juga semakin tidak oke. Support selanjutnya, ini karena sudah jebol, support selanjutnya di sini nggak kelihatan, tapi tadi saya ada cek di chart weekly-nya. Di chart weekly di sebelah sini, sebelah kiri itu ada gap. Gapnya yaitu di area 1320. Kalau sampai breakdown juga, maka akan menuju ke harga low di bulan Maret kemarin, yaitu di angka 1085. Kalau sampai jebol juga dari harga low bulan Maret, maka itu sangat tidak oke sekali. Dan saya sangat menyarankan teman-teman untuk segera exit dari HMSP-nya itu dulu. PTBA hari ini juga candlenya tidak oke karena dia breakdown dari support yang di 2620. Potensinya dia akan ke support selanjutnya yaitu di 2510. Pikselnya masih merah-merah, tidak oke. Momentumnya juga merah-merah, tidak oke. Sinyal exitnya ini sudah lama ya, sejak di sini sinyal exit dan belum ada sinyal untuk entry kembali. Potensinya ini sudah mulai membentuk channel downtrend. Potensinya PTBA ini bisa membentuk sebuah pattern. Kalau ini membentuk double top, maka penurunannya bisa sebesar itu. Nah, jadi potensinya agak lumayan dalam. Sebaiknya teman-teman menunggu aja jika ingin entry, menunggu sampai ada pantulan dulu di area support kuatnya. Atau menunggu sinyal yang lebih valid seperti di sini, yaitu ketika ada segitiga hijau, pikselnya hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak. Untuk SSIA ini juga belum ada sinyal entry-nya, terakhir sudah exit di sebelah sini dan belum ada sinyal untuk entry, status di sini juga non, tidak ada posisi. Pikselnya saat ini memang hijau satu tapi bukanlah sinyal yang valid untuk entry, jadi sifatnya hanya spekulatif buy. Momentumnya juga terus mendalam ke bawah dan merah-merah, jadi tidak oke. Supportnya dia memang sedang sideways di area sini, di area support, tapi ini membentuk channel downtrend. Jadi saran saya sih hanya untuk fast trading, belum bisa dibawa swing. Sifatnya adalah fast trading. Area supportnya bisa kita gunakan di sebelah sini. Ini ada support trend yaitu 424 sampai di area sini juga ada support weekly yaitu 458.
Potensinya kalau dia naik, dia bisa menuju ke resist garis win. Jadi di sini ada garis win, bisa digunakan juga sebagai resist ataupun support. Angkanya yaitu di 490. Maka jika teman-teman sudah profit, saran saya kabur dulu, jadi cuan kabur dulu ya, fast trading. Atau menunggu aja sampai ada sinyal yang lebih valid seperti di area sini, yaitu ketika dia muncul segitiga hijau, pikselnya hijau-hijau, dan ada momentumnya yang semakin menanjak. Untuk INDF ini juga tidak oke. Memang sih dia udah di dekat support, yaitu 6300 supportnya, pikselnya merah-merah, tidak oke. Momentumnya juga menjadi merah, itu artinya tidak oke. Kalaupun dia mantul dari support 6300, maka sebaiknya saran saya hanya untuk fast trading, bukan untuk swing, karena dia masih terus bergerak dalam downtrend ya. Saran saya untuk swing, teman-teman menunggu aja sampai ada sinyal yang valid seperti ini, yaitu segitiga hijau, piksel hijau-hijau, dan momentumnya semakin menanjak. Jadi teman-teman bersabar aja, menunggu sampai ada sinyal yang valid untuk entry. Jadi kita nggak dibawa swing, jadi kita nggak di daripada teman-teman menunggu sampai seperti ini ya, ini terus dibawa turun ke bawah. Jadi kalau misalnya pun dia naik, dia akan hanya dead cat bounce potensinya, lalu lanjut lagi turun ke bawah. Kita menunggu aja sampai ada sinyal yang valid, baru kita entry. Kita menunggu aja sampai ada sinyal yang valid, baru kita entry. Indeks kita masih kurang oke karena dia terus membentuk lower low dan pikselnya masih merah-merah. Apalagi hari ini momentumnya malah menjadi merah. Dan memang sebelumnya sudah saya peringatkan ya dari video sebelum-sebelumnya, video kemarin-kemarin, bahwa indeks kita itu mengalami kenaikan tapi tren momentumnya terus menurun. Artinya ada potensi bahwa akan terjadi koreksi. Potensinya dia akan menuju ke area support. Di sini ada support yaitu 5835, 5835. Kalau seandainya dia mantul pun, kita masih harus pantau kembali apakah dia mampu kembali ke atas resistnya. Jadi di sini ada resist sekaligus garis winline. Garis winline itu bisa berfungsi sebagai support maupun resist. Jadi akan lebih baik kalau indeks kita mampu bertahan di atas garis winline. Kalau dia tidak mampu, dia malah kejedot di sini. Jadi misalnya dia mantul tapi malah kejedot dan kembali testing area support 5835. Ini ada sebuah pattern yang agak kurang oke, yaitu pattern bearish. Pattern head and shoulder, jadi ada potensi dia akan mengalami penurunan sebesar headnya ini. Kalau teman-teman cek juga di video kemarin, saya ada berikan area support kuatnya berdasarkan Fibonacci. Di support Fibonacci itu ada area 58 sekian, jadi sesuai ya dengan support weekly-nya juga. Dan di area 56 sekian, di area sini 58 sekian, 56 sekian. Dan yang terakhir pertahanannya adalah di area support 54 sekian. Di sini juga sekaligus merupakan area neckline dari pattern cup and handle. Jadi itu udah analisa yang lewat ya. Kita nggak membahas cup and handle-nya lagi. Di sini akan menjadi support yang cukup kuat, yaitu Fibo 618. Seandainya the worst case dia sampai area 5400-nya ini, maka teman-teman bisa melakukan buy on weakness. Oleh karena itu sayang banget ya kalau seandainya teman-teman tidak ada cash untuk melakukan bow. Karena secara major trend sebetulnya indeks kita masih uptrend. Ini adalah chart weekly-nya. Ini teman-teman bisa lihat secara weekly ini trennya masih uptrend. Majornya major uptrend. Momentumnya juga masih naik. Jadi sebetulnya masih oke. Ini di chart weekly-nya juga ada MA200 yaitu di area 58 sekian. Juga ada support secara horizontal weekly-nya di 57 sekian. Yang ini ya. Dan ada area 5500 sekian.
Nah, jadi mudah-mudahan dia mampu mantul di area-area itu. Semoga teman-teman tidak ada yang panik dan tidak ada yang stres. Teman-teman menjaga aja agar modalnya tidak sampai tergerus dan siapkan cash agar bisa buy on weakness. Jadi kalau lagi downtrend maka kita tidak melawan tren ya, tapi kita bisa beristirahat dulu, nggak harus setiap hari kita pergi memancing, kita bisa beristirahat dulu. Nanti kalau saatnya sudah uptrend kembali, kita bisa memaksimalkan profitnya kembali. Jangan lupa untuk disiplin dengan trading plan-nya. Kalau misalnya belum ada sinyal untuk entry, sebaiknya teman-teman tidak menangkap pisau jatuh. Semoga teman-teman sehat selalu. Jika dirasa bermanfaat, silahkan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.